Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam lembaga keuangan syariah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Pengelolaan risiko. Tahukah kamu apakah itu risiko? Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan. Maka pengelolaan risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan untuk mengkoordinasi, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Risiko dalam keuangan syariah. Risiko dalam keuangan syariah artinya adalah kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, ataupun kebinasaan. Transaksi gharar merupakan suatu transaksi yang mengandung makna ketidaktahuan atau ketidakpastian kedua pihak yang melakukan transaksi sesuatu di mana objek akad tersebut tidak diyakini dapat diserahkan. Takdir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Apabila seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, itu berarti keduanya telah dihadapkan pada suatu kebinasaan tanpa diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena adanya dua sebab utama. Yang pertama adalah karena kurangnya informasi kepada pihak yang melakukan kontrak. Kedua, karena tidak adanya objek, namun dalam hal ini ada yang membolehkan untuk melakukan transaksi dengan di mana objek yang secara aktualnya belum ada, tetapi adanya Transaksi yang gharar dapat timbul karena adanya dua sebab utama. Yang pertama adalah karena kurangnya informasi kepada pihak yang melakukan kontrak. Kedua, karena tidak adanya objek, namun dalam hal ini ada yang membolehkan untuk melakukan transaksi dengan di mana objek yang secara aktualnya belum ada, tetapi diiringi dengan bahwa pihak yang melakukan transaksi mampu mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Macam-macam dalam produk pembiayaan yang berbasis natural certainty kontrak dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan ijarah, di mana jika barang milik bank, maka timbul resiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Kedua, jika barang bukan milik bank, maka timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian yang tidak normal. Kemudian yang ketiga, dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, maka timbul resiko tidak performanya pemberi jasa. Yang kedua adalah pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, di mana risiko yang membayangi akad jenis ini adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balloon payment. Yang ketiga adalah
pembiayaan salam dan istisna, di mana risiko yang menghinggapi pembiayaan salam dan istisna adalah gagalnya serah barang dan risiko jatuhnya harga barang. Kondisi ini diakibatkan karena dalam kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad. Yang keempat adalah pembiayaan murabahah, di mana risiko pembiayaan murabahah adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Penyebab diantaranya adalah kenaikan direct competitor market rate, indirect competitor market rate, serta explicit competitive return of investor. Yang kedua adalah risiko terkait dengan pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contract, di mana yang dimaksud dengan analisis risiko yang berbasis natural uncertainty contract adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dalam pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contract yang terdiri dari mudarabah dan musyarakah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak bagian berikut ini. Yang pertama adalah risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai, di mana bank menetapkan pemberian pembiayaan musyarakah dan mudarabah hanya dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja atau pesanan untuk memberikan tingkat prediksi pendapatan yang relatif akurat dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu kemampuan dan kredibilitas pemberi kontrak kerja untuk membayar nilai kontrak, dan yang kedua, kemampuan dan kredibilitas nasabah untuk melakukan kontrak kerja. Yang kedua adalah risiko karakter. Dalam hal penyaluran pembiayaan musyarakah dan mudarabah di luar ketentuan di atas, diharuskan untuk menyampaikan secara tertulis rencana pembiayaan yang memuat kovenan khusus yang mencakup tentang insentif compatible contracts tersebut kepada direksi untuk dikaji lebih dalam. Jenis-jenis risiko pada bank syariah. Yang pertama adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang kedua adalah risiko pasar, di mana risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas, sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menjadi menurun. Yang ketiga adalah risiko kredit, di mana risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak yang lain dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat adalah risiko operasional, di mana risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Yang kelima adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan, baik ketentuan internal maupun eksternal.
Kemudian yang keenam adalah resiko hukum. Resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Kelemahan dalam aspek legal ataupun yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kemudian yang ketujuh adalah risiko reputasi. Yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Kemudian yang kedelapan adalah risiko strategik, yaitu risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Pengendalian internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Menjaga keamanan harta milik perusahaan. B. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. C. Memajukan efisiensi operasi perusahaan. D. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. Pengelolaan risiko terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko artinya Mantap. Pengelolaan risiko terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah suatu tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan seluruh pemilik entitas. Dalam kepemilikan entitas mempunyai beberapa poin penting tentang pengendalian dalam suatu entitas. Yang pertama, integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetisi. 3. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. 4. Filosofi dan gaya operasi manajemen. 5. Struktur organisasi. 6. Pemberian otoritas dan tanggung jawab. Yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko adalah usaha manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana penanggulangan ataupun aktivitas pengendalian. Rencana penanggulangan adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk membuat laporan keuangan yang objektif. Adapun aktivitas pengendaliannya yaitu berupa pemisahan kinerja dan melakukan pemeriksaan aset serta pemeriksaan independen atas kinerja. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengendalian atau aktivitas pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, personil yang kompeten, mutasi tugas, dan cuti wajib. 2. Pelimpahan tanggung jawab. 3. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait. 4. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasional.
Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu tindakan yang dilakukan ataupun dibangun oleh pihak manajemen, di mana pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan penilaian atas kinerja dan melakukan monitoring atas prosedur yang ingin diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi entitas dan bertujuan untuk akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Kemudian untuk materi kedua yaitu penetapan nilai risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, di mana nilai risiko pada pembiayaan lembaga keuangan syariah terjadi karena adanya kegagalan ataupun counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penetapan nilai pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, ada yang dikatakan dengan pembiayaan yang bermasalah atau NPV, Non-Performing Financing. Golongan pertama adalah golongan lancar. Nasabah dikatakan sebagai golongan lancar apabila tidak ada tunggakan, pembayaran angsuran pokoknya tepat waktu, sesuai dengan syarat akad, dan adanya laporan keuangan yang terus-menerus dan akurat, serta adanya pendokumentasian piutang yang lengkap. Kemudian, untuk golongan yang kedua yaitu dalam perhatian khusus. Apabila nasabah mempunyai tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok atau margin yang kurang dari 90 hari, yang adanya laporan keuangan yang secara teratur dan akurat, serta adanya pendokumentasian perjanjian piutang yang lengkap. Kemudian untuk golongan yang ketiga disebut dengan kurang lancar. Kenapa? Ketika nasabah adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang melewati 90 hari sampai 180 hari, serta laporan keuangannya tidak lengkap dan tidak akurat, serta pendokumentasian keuangannya serta perjanjian piutangnya tidak lengkap. Kemudian untuk golongan yang keempat disebut dengan golongan yang diragukan. Kenapa? Karena ketika nasabah tidak membayar angsuran pokok atau margin yang melebihi dari 180 hari sampai dengan 270 hari, kemudian nasabah tidak menyampaikan informasi laporan keuangannya yang tidak lengkap, serta pendokumentasian perjanjian piutang tidak lengkap. Kemudian, untuk golongan yang kelima disebut dengan golongan macet, yaitu ketika nasabah mempunyai tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang melebihi dari 270 hari, serta pendokumentasian perjanjian piutangnya tidak lengkap dan penyampaian informasi laporan keuangannya tidak ada. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, serta permodalan yang tidak cukup. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, serta perubahan-perubahan teknologi dan lain-lainnya. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal, seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan oleh bank adalah
bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Sedangkan dari faktor internal yang disebabkan oleh faktor manajerialnya adalah apabila bank telah melakukan pengawasan secara saksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri, kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam lembaga keuangan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.